Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama menurut kepercayaan dan agamanya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Ya, berdoa dicukupkan. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah baik Bu. Baik Bu. Ya, alhamdulillah jika keadaan kalian dalam keadaan baik, jaga kesehatan ya anak-anak, apalagi sekarang dalam keadaan pandemi seperti ini. Patuhi protokol kesehatan, jaga jarak, gunakan masker dan sering cuci tangan. Ya anak-anak sekarang kita masuk ke materi baru, yaitu mengenai perintah SQL dan juga perintah DDL. Namun sebelumnya kita sudah mempelajari materi mengenai teknik normalisasi data dan juga tahapan-tahapannya. Nah, teknik normalisasi data itu apa? Ada yang tahu? Saya Bu. Ya, silakan. Normalisasi data adalah teknik pengelompokan atribut data yang membentuk entitas sederhana, non-redundant, fleksibel. Ya, betul sekali. Terima kasih, Abed. Ya, kemudian apa saja tahapan-tahapannya? Ya, Bu. Saya tahu, Bu. Ya, silahkan. Tahapan normalisasi data yaitu 1NF. Bentuk normal ke-1 mempunyai ciri yaitu setiap data dibentuk dalam file flat. Ya, terima kasih Aulia. Betul sekali, itu adalah tahapan-tahapannya mulai dari 1NF, 2NF, dan 3NF. Ya, sekarang kita masuk ke materi mengenai perintah SQL, yaitu kelompok perintah DDL. Nah, dianalogikan itu seperti sebuah rumah. Sebuah rumah itu pada saat kita ingin mengisi rumah kan nggak bisa langsung diisi ya, harus dibangun terlebih dahulu rumahnya, kemudian baru bisa kita tempati ataupun kita masukkan barang-barang seperti lemari, meja belajar, atau kasur, dan lain sebagainya. Nah, sama seperti database juga. Database itu tidak bisa langsung dimasukkan datanya. Harus dibuat terlebih dahulu database-nya, kemudian dibuat terlebih dahulu field, kolomnya, dan juga struktur datanya. Nah, itu harus dibuat dulu oleh kalian. Baru kalian bisa memasukkan datanya. Nah, itu perintah untuk membuat database itu adalah perintah DDL. Kompetensi dasar. KD3 pengetahuan 3.4 memahami kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. KD4 keterampilan 4.4 membuat kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, DML, dan DCL dalam basis data. Indikator pencapaian kompetensi 3.4.1 menjelaskan perintah SQL, 3.4.2 menjelaskan kelompok perintah yang termasuk dalam DDL dalam basis data, 3.4.3 menentukan kelompok perintah yang termasuk ke dalam DDL, 3.4.4 menelaah kelompok perintah yang termasuk dalam DDL dalam basis data. Kemudian 4.4.1 membuat daftar kelompok perintah dalam DDL, 4.4.2 membuat perintah DDL dalam basis data. Tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik kelas 11 RPL dalam menjelaskan perintah SQL dan benar. Kemudian yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi peserta didik kelas 11 RPL dapat menjelaskan konsep DDL dengan benar. Kemudian yang ketiga, penilaian. Yang pertama, penilaian pengetahuan, yaitu adalah kuis melalui Google Form, akan diberikan nanti linknya. Kemudian penilaian keterampilan itu adalah praktek, akan diberikan tugas nanti, akan diberikan linknya juga. Kemudian penilaian sikap. Nah, penilaian sikap ini adalah ada jujur, disiplin, kerjasama, tanggung jawab, dan santun. Ini merupakan bahan ajarnya. Kemudian saya bentuk ke dalam flip HTML5. Kita bisa mempelajari di sini LKPD-nya dalam bentuk doc, dimana mereka
diharapkan dapat menjelaskan perintah SQL, kemudian dapat membuat daftar kelompok perintah yang termasuk dalam DDL, dan juga membuat perintah DDL dalam basis data. Berikut merupakan media pembelajarannya, itu cara menggunakan SQL Learning-nya. Kemudian ini adalah cara menggunakan MySQL Component Interface. Kalau itu sudah ada. Peserta didik mengajukan pertanyaan. Guru menampung pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh peserta didik, kemudian peserta didik pun menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh temannya. Kemudian peserta didik secara berkelompok diminta untuk berdiskusi dan mencari tahu jawaban-jawaban sementara dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh temannya. Guru memberikan link sebagai referensi untuk menjawab pertanyaan yang telah peserta didik ajukan. Peserta didik melanjutkan pembelajaran dengan mengerjakan LKPD, kemudian dipersilakan untuk bertanya melalui chat pribadi. Peserta didik mengerjakan LKPD secara berkelompok. Peserta didik menampilkan hasil diskusi di grup WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Ya, silakan. Nomor 1, SQL adalah bahasa untuk mengakses data dan melakukan manajemen data pada DBMS. 2. Perintah SQL terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. DDL atau Data Definition Language. Fungsi berfungsi untuk membuat, merubah, dan menghapus struktur data pada database. Silakan, ada yang mau bertanya? Aku, Bu. Silahkan. Kenalkan, nama saya Muhammad Naufal dari kelompok 2. Menggunakan apa membuat basis datanya? SQL. SQL apa? SQL MySQL. Ada yang LED, ada yang ini. Learn SQL. Oh, terima kasih. Sama-sama. Nah, kesimpulannya, jadi kesimpulannya untuk pembelajaran ini yaitu SQL adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. SQL memiliki 3 jenis perintah yaitu DDL, DML, dan DCL. Dari hasil diskusi, maka diketahui bahwa peserta didik belum memahami mengenai alter tabel. Dari pembelajaran hari ini, maka guru menanyakan apa fungsi dari perintah DDL, kemudian apa saja perintah DDL tersebut. Kemudian guru menanyakan kesimpulannya. Memberikan link evaluasi pengetahuan.
evaluasi pengetahuan yang harus dikerjakan oleh peserta didik. Menutup pembelajaran dan mempersilahkan peserta didik untuk berdoa.